Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah, yang memberikan kepada kami sukacita yang luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan kepada Engkau Tuhan untuk memimpin jalannya kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu, menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu bersyukur karena keajaiban, karena begitu baik Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan Engkau pimpin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-92. Ya, Mazmur pasal yang ke-92, renungan firman Tuhan akan difokuskan pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi kita akan coba untuk belajar mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, kebenaran firman Tuhan ini begitu menarik sekali bagi kita karena sangat luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 92 ini adalah sebuah mazmur yang penuh dengan sukacita. Begitu sukacita dan suatu nyanyian di dalam suatu ibadah, ya, untuk meresponi bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan umat pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud menikmati kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Ya. Bagaimana pertolongan Tuhan ketika membawa mereka keluar dari Babel menuju ke tanah perjanjian. Itu yang membuat pemazmur begitu bersukacita dan bersorak-sorai karena kebaikan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 92 ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian bagian yang kedua ditulis di dalam ayat yang kelima, dan bagian yang terakhir, yang ketiga, itu ada di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, saya akan coba untuk membagikan ya secara satu-satu ya, secara satu bagian supaya kita bisa memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Mazmur pada saat itu. Ya, bagian pertama itu menjelaskan ya sebuah pujian, sebuah ucapan syukur yang dilakukan oleh umat Tuhan kepada Allah. Itu dia dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi umat-Mu, Ia yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu harus dipuji, harus dimuliakan. Kita harus bersyukur kepadanya, bahwasanya mulai dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Daud mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik. Dia menyatakan ucapan syukurnya melalui sebuah pujian syukur kepada Tuhan. Dan itu seharusnya yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Saudara, saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, amin. Saya percaya bahwa kita
merasakan bagaimana keajaiban, bagaimana mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca mungkin pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, itu akan memberikan kekuatan yang besar bagi kehidupan kita. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, dan akan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua, ya, di ayat yang kelima itu dikatakan begini, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Jadi bagian yang kedua di ayat yang kelima ini, pemazmur memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan atas segala pekerjaan yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, seharusnya bagi setiap orang percaya, bagi setiap umat Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Atas setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa tetap bersorak-sorai sekalipun di dalam lembah yang kelam, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih tetap kuat karena pertolongan daripada Tuhan. Karena perbuatan ajaib yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan di bagian yang ketiga, ini akan menjadi fokus untuk renungan kita pada malam hari ini. Ya, bagian yang ketiga itu di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, tetapi saya akan membacakan hanya ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Ya, di sini kebenaran firman Tuhan di Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 ini, pemazmur ingin berkata begini. Ya. Kita patut untuk memuji Tuhan. Kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kepada orang yang benar. Kita sebagai umat Tuhan harus bersyukur, layak bersyukur, wajib bersyukur dan memuji Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengangkat suatu tema, ya, saya ingin mengangkat satu kebenaran firman Tuhan, khususnya di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini dikatakan begini Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ia akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi apa? Menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah gambaran. Gambaran yang dilakukan oleh Mazmur Daud pada saat itu yang dialami bahwa betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Bahwa ada banyak sekali orang-orang yang tidak benar, ada banyak sekali orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan di sini dikatakan bahwa mereka akan tetap bertunas, mereka akan tetap tumbuh subur. Dan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya berikan judul, berakar seperti pohon korma, bertumbuh seperti pohon aras.
Saya senang sekali ketika membaca kebenaran firman Tuhan, khususnya di bagian yang ke-13 ini ya. Keseluruhan itu merupakan sebuah latar belakang. Tetapi yang di ayat yang ke-13 ini satu berkat yang begitu luar biasa. Perhatikan pemazmur menggunakan pohon aras dan pohon kurma. Ya, menggunakan pohon aras dan pohon kurma untuk menggambarkan bahwa orang yang benar, untuk menggambarkan orang yang di dalam Tuhan, untuk menggambarkan bahwa orang yang imannya kuat itu akan tetap bertumbuh. Apapun yang dialami, sekalipun ada masalah, ada goncangan apa yang ada di hadapannya, dia akan tetap bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa pemazmur menggunakan pohon kurma sebagai suatu gambaran di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah pohon kurma itu tumbuhnya ya, tidak di tempat yang basah, tidak di tempat yang ya tanahnya subur dan lain sebagainya. Tetapi pohon kurma itu biasanya ya ditanam di padang pasir atau bisa dikatakan di tempat yang sangat-sangat tandus. Nah, pohon kurma ini, orang kalau mau menanam pohon kurma ya, dia harus berada di padang pasir, katakanlah seperti itu. Dia harus digali sekian meter dalamnya, ya sekian meter dalamnya. Kemudian bibit dari pohon kurma ini ditanam di dalam lubang itu. Setelah itu dia akan dikubur sedemikian rupa. Kemudian bukan hanya dikubur tetapi harus dipres. Apa ya bahasa dipres itu? Harus dikeraskan di bagian atas daripada bibit pohon kurma ini. Nah setelah itu enggak sampai di situ saja, tetapi biasanya ya orang-orang yang menanam pohon kurma ini akan mengambil sebuah batu yang besar dan meletakkan batu yang besar ini ke atas bibit yang sudah ditanam ini tadi. Tujuannya apa ditaruh batu di situ? Supaya ketika ada angin, ketika ada badai, ya, pasir-pasir yang ada di sekelilingnya mereka boleh berpindah tempat. Tetapi di atas bibit pohon kurma ini pasirnya akan tetap kuat karena ada batu besar yang di atasnya. Luar biasa. Kemudian bagaimana pertumbuhan pohon kurma ini? Bapak Ibu tahu pohon kurma ini bertumbuh itu enggak ke atas dulu. Tetapi yang pertama dia akan bertumbuh ke bawah, akarnya itu akan bertumbuh berusaha untuk mencari air. Dan kita tahu sendiri ya, yang namanya padang pasir itu tentunya air itu begitu sulit untuk mendapatkan. Ya, tempatnya itu begitu panas, begitu tandus. Tetapi air di sana itu sulit didapatkan. Nah, pohon kurma ini sekalipun dalam situasi atau dalam kekeringan seperti itu, dia akan terus, akarnya itu akan terus merambat ke dalam. Mungkin hampir sampai 40 meter ya ke bawah. Baru di situ dia akan mendapatkan air. Nah, ketika akarnya itu mulai bertumbuh ke bawah dan ketika dia sudah mendapatkan sumber air itu, barulah dia akan bertunas, bertumbuh ke atas. Nah, ketika dia bertumbuh ke atas, tadi saya katakan bahwa ada batu besar yang menghalangi di atasnya. Nah, batu besar yang ada di atasnya itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, batu besar ini akan terbelah atau pecah, sehingga pohon itu bisa bertunas ke atas. Atau yang kedua, batu ini akan tergeser karena tunas dari pohon kurma ini. Dan pohon kurma ini akan bertumbuh menjadi besar dan dia akan menghasilkan buah. Nah, kalau pohon kurma ini sudah menghasilkan buah, maka buahnya ini akan tetap. Setiap hari dia akan selalu ada buahnya. Jadi enggak ada istilah musim buah kurma, enggak ada. Pokoknya setiap saat buahnya itu akan tetap ada. Dan setiap orang yang lewat situ mungkin akan bisa menikmati buahnya karena setiap saat ketika buah ini sudah matang dia akan jatuh. Dan ini menjadi berkat bagi orang-orang yang lewat di sekelilingnya. Bukan hanya itu aja, tetapi orang-orang yang lewat mungkin mereka kepanasan, ya, atau mereka ya seperti apalah kondisi mereka akan duduk berteduh di situ dan menikmati udara sejuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kehidupan orang percaya itu seharusnya sama seperti pohon korma ini. Iman kita itu harus mencari sumber air. Dan sumber air itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Saudara, seberapa besar iman kita di hadapan Tuhan? Seringkali kita menganggap bahwa yang penting bertumbuh, yang penting kita tumbuh ke atas, yang penting kita bertumbuh, kita berbuah. Tapi perhatikan baik-baik, pemazmur di awal-awal, di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa orang-orang fasik, ya, itu mereka bertumbuh, seolah-olah orang fasik itu cepat sekali bertumbuh, tetapi jangan lupa mereka juga akan cepat sekali musnah dari permukaan. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan sumber air yang sejati. Sementara pohon korma, mereka akan bertumbuh dulu ke bawah, mencari di mana sumber air itu ditemukan. Ketika sumber air itu sudah ketemu, barulah mereka tumbuh ke atas. Dan itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus seharusnya sama seperti pohon korma ini. Bertumbuh, carilah kebenaran firman-Nya. Carilah di mana dia berada. Selalu bersekutu bersama dengan Tuhan karena disitulah air kehidupan yang akan kita dapatkan. Dan ketika air kehidupan itu kita dapatkan, maka percayalah buahnya itu akan selalu ada sekalipun sekalipun kita sudah berusia lanjut. Alkitab berkata di sini, sampai masa tua, dia akan tetap menghasilkan buah. Satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Maukah kita berbuah seperti pohon kurma? Pohon kurma ini kalau dia sudah bertumbuh ke atas, Bapak Ibu, sekalipun ada badai yang besar, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada masalah, terik matahari yang datang melandanya, dia akan tetap tumbuh subur. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan sumber air yang sejati. Dan sumber air itu adalah Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita, kalau kita mau tahan melewati badai, kalau kita mau tahan melewati masalah, kalau kita mau bertahan melewati situasi dan kondisi yang begitu menggoncang kehidupan kita, maka satu-satunya cara di dalam kehidupan kita adalah menemukan sumber air sejati di dalam kehidupan kita. Dan sumber air sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maukah kita mencari sumber air di dalam kehidupan kita? Apapun masalah, tantangan yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Persoalan mungkin situasi ekonomi, ya masalah keluarga atau mungkin masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Percayalah, itu semua tidak akan pernah menggoncangkan kehidupan kita. Itu semua tidak akan pernah menggoncangkan iman kita karena iman kita itu sudah berakar dalam di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah bagian pertama. Berakar seperti pohon aras. Bertumbuh seperti pohon zaitun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, ya. Kalau tadi kita sudah belajar dari pohon korma, maka sekarang kita akan belajar dari pohon aras, ya. Pohon aras ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan bagaimana ucapan syukur yang dilakukan, yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Kenapa? Karena dia berkata bahwa pohon aras ini pohonnya itu begitu besar, kemudian batang dari pohon aras ini sangat kuat, bahkan dipakai untuk pembangunan atau bahan pembangunan bait Allah pada saat itu. Dan ada aroma dari pohon aras ini sangat-sangat wangi.
Kemudian yang ketiga, yang pasti batang dari pohon aras ini tidak ada satu binatang atau serangga pun yang mau makan buah pohonnya. Ya, rayap kalau hari-hari ini mungkin ya ketika kita bangun rumah itu banyak sekali rayap, ada satu dua rayap saja bisa menghancurkan rumah beberapa tahun ke depan. Ya. Tetapi pohon aras ya, sekali ditanam maka sampai seterusnya dia akan tetap kokoh, dia akan tetap kuat. Dan semakin dia berusia tua, semakin tua usia dari pohon aras ini, maka batang kayunya itu akan semakin kuat. Itu yang dipakai oleh pemazmur. Pemazmur ingin berkata begini, bahwa kami ini sudah mengalami masalah ketika keluar dari dari tanah perbudakan. Kami sudah, kalau bahasa seharinya, kami itu sudah kenyang dengan setiap masalah persoalan yang kami alami. Tetapi ketika masalah persoalan itu datang menghampiri kami, maka akan terus bertunas dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Pohon aras ini memiliki banyak sekali kelebihan. Ya. Dia merupakan satu pohon yang besar, kayu dari pohon aras ini semakin lama atau semakin tua, dia akan semakin kuat. Pohon ini anti rayap, ya. Dan serangga atau rayap atau apa saja tidak akan mau makan batang kayunya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa batang kayu dari pohon aras ini rasanya pahit. Jadi serangga itu enggak akan mau makan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pohon ini mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dan kita lihat ya, pada zaman dahulu atau di zaman Yesus Kristus itu seringkali minyak wangi yang dipakai atau yang diedarkan pada saat itu adalah minyak wangi yang harganya mahal sekali, ya. Minyak wangi yang harganya mahal sekali. Nah, minyak wangi itu bahannya itu diambil dari pohon aras ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, pohon aras itu melambangkan bagaimana kita bertumbuh untuk menjadi berkat di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan masyarakat kita, dimanapun kita berada. Dan kita mau belajar dari pohon aras. Apa saja yang datang menghantam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kokoh. Kita akan semakin besar dan semakin usia kita lanjut, maka kita akan semakin memiliki hikmat. Dan aroma atau nama baik kita akan harum dimanapun kita berada. Saudara, dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah berakar seperti pohon kurma. Selalu mencari sumber air. Dan ketika sumber air itu sudah ditemukan, dia akan bertumbuh ke atas. Mari kita sama-sama mau belajar untuk mencari Yesus dimanapun kita berada. Apa saja masalah yang sedang kita hadapi hari ini, kita mau belajar seperti pohon kurma. Terus bertumbuh. Terus mencari sumber air itu. Dan ketika sumber air itu sudah kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, masalah apa, mau batu sebesar apapun yang ada di atas kita, mau badai sebesar apapun yang ada, mau panas terik seperti apapun yang melanda kehidupan kita, kita tetap tumbuh kuat, kita akan tetap kokoh, dan kita akan tetap menghasilkan buah. Buah itu akan tetap berbuah sampai seterusnya. Dan yang kedua, bertumbuh seperti pohon aras. Pohon aras selalu semakin berusia maka dia akan semakin besar. Kayu atau batang kayunya akan semakin kuat. Tidak ada masalah, tidak ada situasi apapun yang sanggup untuk bisa menghancurkan pohon aras ini. Kenapa? Karena dia sudah kuat. Dan yang pasti dia selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Saudara, mari kita belajar dari kedua pohon ini. Mazmur memakai
kedua pohon ini sebagai gambaran bahwa dia harus bersyukur kepada Tuhan karena iman daripadanya itu sudah kokoh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dia mau membagikan sebuah berkat di dalam kehidupan umat Tuhan. Mulai pada saat itu dan sampai sekarang kita masih bisa melihat kebenaran nama daripada Daud ini, Mazmur ini selalu harum dimanapun dia berada. Dan kita mau belajar seperti pohon aras, bertunas, bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah akan tetap merasakan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, percayalah di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Satu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kami, seperti pohon kurma dan pohon aras, yang bertumbuh selalu di dalam Engkau Tuhan. Kami mau seperti kedua pohon ini Bapa, selalu berakar di dalam Tuhan, tetapi kami mau bertumbuh seperti pohon aras. Nama kami selalu harum, semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati kehidupan ekonomi, keluarga, pekerjaan, apa saja Tuhan yang dikerjakan, Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu GAP Miracle Center di tempat ini. Berkati Bapak gembala kami, wakil gembala kami 1 dan 2. Setiap pengerja, jemaat-Mu apapun Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan kami akan semakin berakar dan kami akan semakin bertumbuh sama seperti Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin.